Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua adik-adikku yang kucintai di mana saja berada ya. Ya adik-adik, moga-moga kita tetap sehat-sehat walafiat ya, di mana saja berada. Oke. Jangan lupa protokol kesehatan ya, tetap dijalankan ya adik-adik ya. Nih kalau udah gendut nih ada aja nih, gak enak deh. Ya, anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya. Kemudian bila bepergian, kalau memang urgent bepergian, pulang jangan lupa langsung buka pakaian kotornya, taruh di tempat yang rapi, di mana mandi bersih-bersih, baru masuk ke rumah pakai baju yang bersih. Jadikan area rumah Anda atau kos-kosan Anda jadi area yang steril. Oke. Ya, and then kalau misalnya meriang-meriang enak badan, sebelum pergi ke dokter, tindakan pertamanya kalau nggak enak-enak badan gitu kan, terasa meriang kena angin, makan obat flu lah yang sesuai dengan Anda obatnya apa gitu, yang biasa gitu ya, obat bebas dulu. Kalau nggak sembuh ya harus ke dokter gitu ya. Ya mudah-mudahan itu pengalaman saya, experience saya ketika dalam kondisi COVID-19 inilah. Jadi nggak sampai ke dokter, kita udah makan dulu, jadi nggak jadi demamnya ya gitu ya. Oke adik-adik ya, ini saya mau cerita masalah equity before the law ya. Equity before the law, apa itu? What is equity before the law ya. Tapi sebelumnya saya mau bacakan sajak lah ini dulu, sajak ya, sajak dari ini dia, buku sajak sederhana, sebuah antologi Debbie Adikasma. Ini dia bukunya ya. Udah diterbitin, percetakan mana yang terbitkan? Percetakan sajak sederhana Debbie Adikasma, penulisnya Debbie Adikasma, layout isi Afifah, oleh Alra Media, Jalan Martapura Rama, kilometer 07 RT 07, Kecamatan Sungai Tabu, Kecamatan Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya. Diterbitkan di sana nih. Saya akan bacakan ini sebuah puisi ya gitu ya. Judulnya Bait Malam gitu ya. Sebelum masuk equity before the law. Tapi jangan lupa subscribe dan share ya. Like, subscribe dan share ya adik-adik, supaya konten-konten yang kita buat ini bisa lebih baik nantinya gitu ya. Ya adik-adik ya. Oke. Kita akan masuk ini adik-adik ke baca puisi ya. Judulnya Bait Malam. Aku tak mengerti mengapa malam yang mampu merajut bait-bait indah. Aku tak mengerti mengapa malam yang mampu menebarkan hembusan angin damai. Mengapa malam yang mampu menaburkan bunga cinta. Malam ini aku merajut bait-bait indah
Malam ini aku teringat dia dan mencinta. Malam ini aku menyesal. Kenapa tak sempat kuabadikan momen langit malam penuh bintang di sana. Andai bisa kembali. 18 Maret 2020 oleh Debbie Adikasma. Satu lagi ini ya. Ketulusan Rindu oleh Debbie Adikasma. Ketika ketulusan rindu yang berbicara, rindu akan selalu membara. Rindu akan jalan yang kita lalui dalam mendaki ridhonya, meski kadang terasa berat jalan dakian kita. Terasa kian terjal dan berat. Namun karena ketulusan hati, kita mampu sampai pada puncak asa kita di sana. 21 Februari 2020 Debbie Adikasma. Sekian. Ya begitulah adik-adik. Ada 2 bait puisi. Kita masuk kepada tema kita hari inilah ya. Enggak apa adik-adik. Tapi kabarnya kan sehat-sehat ya. Ya, malam ini sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu yang penting. Ya, apalah gunanya kita banyak harta tapi nggak sehat gitu. Lebih baik kita sehat dan banyak harta gitu ya. Ya, kebahagiaan itu bukan di harta sebenarnya. Ini joke juga gitu ya. Kebahagiaan itu kita bisa menikmati hidup itu nggak ngoyo lah gitu ya. Dikasih Allah, kita terima alhamdulillah, kita syukur gitu ya adik-adik ya. Oke lah, nanti ceramah agama. Oke lah, kita ke hukum aja ceritanya. Kita cerita tadi masalah equity before the law, ajas equity before the law nih ya kan ya. Ini suatu ajas juga gitu. Equity, equal, sama gitu kedudukan warga negara itu. Ya semua kedudukan lo di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1 itu dia ngomong itu. Semua warga negara atau setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum gitu. Itulah diimplementasikan di situ gitu ya. Equal, sama kedudukannya ya. Equal. Ya. Equality before the law, bersamaan, sama kedudukannya di dalam hukum ya. Nggak ada beda-beda kan karena warna kulitnya macam saya agak-agak coklat gini, beda lah gitu. Itu zaman dulu ya, zaman Belanda dulu ya kan. Ada golongan timur asing, ada golongan yang pribumi yang tunduk pada golongan Eropa gitu. Kita menundukkan diri dulu gitu, baru diberlakukan hukum Eropa sama kita gitu. Jadi ada kelas-kelas, ada stelsel-nya dulu. Ya, itu nggak manusiawi lah gitu ya. Apalagi sekarang kita concern pada HAM ya, hak asasi manusia gitu. Adik-adik ya, equity before the law itu persamaan di dalam hukum. Semua orang sama di hadapan hukum. Baik saya jelata ini, baik pejabat gitu ya, sama gitu. Ketika berhadapan dengan hukum, posisinya sama-sama warga negara. Kalau memang benar, ya itu di pengadilan ceritanya gitu ya, prosesnya ya kita benar. Kalau memang
salah nanti berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, ya kita salah gitu. Oke? Itu dia. Iya. Equity before the law, ya kan? Gimana kira-kira? Lagu apa nih? Saya lupa. Bukan dicatat, lupa lagunya. Mengapakah kita harus berjumpa, itu deh, ya kan? Ya? Mengapakah kita, ya, equity before the law, ya. Gunanya untuk apa gitu equity before the law itu, ya? Persamaan dalam hukum. Ya, tadi aja keadilan juga, artinya keadilan. Adil kan kalau semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum, itu adil gitu. Nggak membeda-bedakan pangkat, jabatan, rezeki, mentang-mentang saya kaya misalnya, saya anulah ya lebih tinggi posisinya, nggak sama gitu. Sama di hadapan hukum tuh. Itu ya. Itulah dia. Ya, parameternya hukum equal dia, semua warga negara gitu. Jadi kita nyanyilah dulu ya. Apa tadi lagunya, lupa saya. Mengapakah kita harus berjumpa? Lupa yang mau dicatat. Daerah. Mengapakah kita harus berjumpa dikala kau telah berdua? Berdosakah diriku kepadamu apabila aku menyintaimu? Namun kini apalah dayaku, semua kini telah terjadi. Walaupun kau sayang kepadaku, tak mungkin, oh tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjuk-Mu, betapa pedihku rasakan, kasihku tak sampai. Kembalilah kau kepadanya sayang, biarkanlah kini ku sendiri. Doaku selalu menyertaimu, semoga kau berdua bahagia. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjuk-Mu, betapa pedihku rasakan, kasihku tak sampai. Oke, itulah dia ya, sebuah lagu dari Deloitte ini kalau nggak salah nih, lagunya Deloitte ya. Saya catat dulu biar ingat gitu. Kadang-kadang lupa gitu menyanyikannya. Udah lama, baru-baru supaya ada variasinya kita ngobrol-ngobrol kan. Jadi nggak nggak hanya pelajaran saja gitu kan. Ada multi activity ya gitu. Jadi belajar itu kan bisa dikombine ya, dikombinasi dengan lagu, dengan puisi gitu. Jadi relax lah gitu ya. Konten ini kan bukan murni pure pelajaran hukum yang sangat akademis sekali gitu. Yang penting dia ada hukumnya dikit, ada justifikasinya dikit gitu. Tapi esensinya
relax belajarnya gitu. Ini kita sudah bahas equity before the law, ya kan, ya, persamaan dalam hukum setiap warga negara atau ya setiap warga negara bersamaan lah kedudukan dalam hukum, ya, itu di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 gitu, diimplementasikan, ya, sebuah ajas equity before the law gitu, ya. Jadi kita dipandang sama, nggak ada bedanya lah, ras, suku, agama, dan kepercayaan, ya sama, ya nggak ada beda kita di depan hukum gitu. Kalau memang kita benar ya benar, aku memandangnya. Kalau kita salah memang kita salah gitu. Jadi sama kita diperlakukan gitu, ya. Itulah equity before the law tadi, ya. Nggak karena saya misalnya dosen misalnya lebih tinggi daripada mahasiswa, yang enggak. Kalau saya salah ya dihukum juga saya gitu. Misalnya saya curi ngambil barang mahasiswa gitu, ya mentang-mentang saya dosen nggak dihukum gitu, ya dihukum gitu barangnya. Entah HP-nya saya ambil, kepengen saya ambil gitu kan, mahasiswa saya saja kok, enggak gitu, sama gitu. Itulah yang namanya equal gitu. Kita cerita equalnya gitu, ya. Itu untuk merefleksikan keadilan tadi, ya. Hukum itu kan parameternya keadilan, ya kan, ya, supaya adil gitu, ya, filosofinya keadilan gitu, ya, adik-adik, ya. Karena kita perlakuan sama itu kan manifestasi dari keadilan kita, ya gitu, ya, adik-adik, ya. Gitu aja lah supaya nggak bosen. Yang penting equity before the law itu adalah equal, persamaan di dalam hukum. Kita sama di dalam hukum, nggak ada beda kelas. Saya lebih tua, saya dosen, jadi posisinya lebih daripada adik-adik di depan hukum, nggak. Kalau memang saya salah ya sama, kenanya sama adik-adik gitu. Nah, seperti saya contohkan tadi, mencuri, mengambil milik barang orang lain 362 Undang-Undang pidana, sama, saya kena juga gitu. Jadi mentang-mentang saya dosen mengambil barang mahasiswa nggak dihukum, kalau mahasiswa yang mengambil barang dosen dihukum, itu nggak equal ya gitu, ya, adik-adik, ya. Ya sekarang di dalam implementasinya lah itu harus seperti itu gitu, ya. Oke adik-adik, saya kira demikian saja. Moga-moga gak bosan, tapi jangan lupa like and subscribe tadi gitu, ya, supaya konten-konten kita ini lebih educated, lebih bermanfaat, dan saya bisa buat lebih baik lah gitu, ya. Demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Cheerio.